Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari B dengan NIM J0414241084 dari program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen keuangan pada materi capital expenditure. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait dengan materinya, yaitu di sini kita mempunyai soal yaitu PTBS sedang mempertimbangkan suatu lini produk baru untuk melengkapi lini produknya yang sudah ada. Diperkirakan bahwa lini produk baru tersebut akan memerlukan investasi kas sebesar 700 juta. Berarti memerlukan kas itu berarti dia mengeluarkan, yaitu termasuk outflow pada waktu nol, yaitu sebagai tahun tahun nol pada awal proyek, dan 1 miliar pada tahun pertama. Ini juga termasuk outflow. Arus kas masuk setelah pajak diharapkan adalah 250 juta pada tahun kedua, 300 juta pada tahun ketiga, 350 juta pada tahun keempat, dan 400 juta setiap tahun dari tahun kelima sampai tahun ke-10. Berarti pada tahun kedua hingga tahun ke-10 merupakan pemasukan kas, yaitu inflow. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang nomor satu, yaitu jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required rate of return adalah 15%, berapakah nilai kini bersih atau net present value dari proyek ini? Apakah proyek tersebut layak diterima? Nah, di sini kita akan memasukkan angkanya, yaitu saya sudah membuat apa saja tabel-tabel yang diperlukan untuk mencari yang diminta pada nomor pertama, yaitu kita di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa outflow-nya itu pada tahun nol dan juga tahun pertama, maka kita sini kurangkan. Itu rumusnya menggunakan kas bersih atau CFT dibagi 0,15% di pangkat tahun. Nah, tahunnya kan ini kita ada nol ya, berarti sini pangkat nol. Begitu juga dengan ini pangkat 1. Nah, di sini kita masukkan lagi, eh, sekali lagi, CF dibagi 1,15 karena dari rate of ininya itu 15% dia mintanya. Itu di pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Terus kita blok aja. Oke. Sini pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Ini pangkatnya itu dari tahun. Pangkat 9, pangkat 10. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari hasil dari outflow dan inflow. Jadi kita pertama sum hasilnya pada outflow itu minus. Terus kita jumlahkan lagi. Nah, maaf, salah. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, hasil dari nomor satu yaitu minus 117.644. NPF-nya itu kurang dari 0 pada tingkat 15%, maka NPF minus 117 sekian itu, maka proyek tidak layak diterima jika perusahaan menuntun pengembalian 15%. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nomor 2 yaitu berapakah tingkat pengembalian internal atau
internal rate of return proyek ini. Nah, di sini ini kita akan mencari lagi seperti nomor kedua, dengan kita mengasumsikan untuk nomor dua itu kita akan mendapatkan internal IRR itu positif, berarti kita akan mengambil 10%. Nah, di sini kita akan mencari seperti ini untuk mencari DF 10%-nya, yaitu kita akan mencari dengan kita akan mengcopy ini. Kita akan berarti kita di sini DF DF untuk 10%. Itu kita akan ini dibagi 1,10%, karena 1 ditambah 10% di pangkat 0. Hasilnya kayak masih minus, karena ini sini 10 pangkat 1. Oke. Ini sini dibagi 1,10 di pangkat 2. Oke, kita copy ya, kita blok aja ini, terus kita ganti tahunnya. Oh, di sini masih ini 10 pangkat 3. Pangkat 4, pangkat 4, terus pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9, pangkat 9, dan juga pangkat 10. 10. Nah, kita sudah mendapatkan, terus kita jumlahkan lagi seperti tadi, itu sum, jumlahkan ininya, minus sum, terus kita jumlahkan ini tambah ini. Nah, ini minus 251.850 sekian pada tingkat diskonto 10%. Terus kita untuk cari IRR-nya itu kita masukkan rumus, yaitu kita IRR sama dengan, kita tulis itu IRR sama dengan itu I1 ditambah NPF 1 itu adalah yang ini 251, terus maaf masukkan ke sini aja supaya lebih rapi. NPF 1 dibagi NPF 1 dikurang NPF 2. Terus kita di sini kali I1 dikurang I2 dikurang I1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari
IRR atau Internal Rate of Return. Kita perbaiki dulu di sini. Nah, sudah. Nah, kita ini masukkan angkanya, yaitu I1-nya itu. Pertama-tama kita akan mencari yang ini dulu supaya lebih mudah ya. NPF1 dikurang NPF2. Nah, NPF1-nya itu adalah 251 sekian, terus NPF2-nya itu adalah minus 117. Jadi kita masukkan dulu yaitu kita masukkan dulu yaitu 251 terus itu sama dengan NPF1 dikurang NPF2. Kita lihat hasilnya yaitu harusnya 360. Udah benar. Nah, terus kita hitung deh. Nah, NPF1-nya yaitu 251 dengan 251 251 dibagi hasil dari yang ini 369 yaitu 0,681 sekian. Nah, terus kita selanjutnya cari untuk kali 1 I2 I2 dikurang I1 yaitu hasilnya sini aja ya. Itu dikali 0,05 dari 15% dikurang 10%. Sama dengan 0,34. Oke, kita berarti masukkan di sini. Terus, nah, kan tadi I1-nya adalah 10%, terus I2-nya itu 15%. Berarti I1-nya ini kita akan masukkan yaitu 0,10, 0,10 ditambah yang ini. Tambah dari hasil tadi yang itu, yang I2 dikurang I1. Kita dapatkan hasilnya 0,314, kita persenin dulu. Kita persenin. Bentar. Nah, 13,41% itu adalah IRR. Nah, terus kita akan mencari nomor 2-nya yaitu bagaimana hasilnya jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 10%. Berarti kita akan membuat seperti, udah ada yaitu DF 10%, yaitu hasilnya 251. Berarti nomor 2 itu adalah nomor 3 itu adalah ini hasil dari ini 251.850. Kita akan cari DF-nya ini dengan rumus yang nomor 1 dan nomor 2. Karena nomor 2-nya itu bersangkutan dengan nomor 1 karena kita mengasumsikan untuk mencari IRR-nya itu positif, maka kita ambil yang 10%. Nah, berarti nomor 3 itu udah terjawab ya, yaitu 251. Nah, berarti yang ini layak diterima required of required rate of return-nya 10%. Terus kita akan mencari payback period-nya yaitu nomor 4. Berapakah periode pengembalian modal atau payback period dari proyek ini? Kita akan mengerjakan. Baik, di sini kita akan mengcopy ini sebagai soal nomor 4. Di sini kita akan mencari kapan sih uangnya itu akan kembali pada periode keberapa. Karena kan tahun lalu dan tahun pertama dia itu kan mengeluarkan kas untuk investasi. Nah,
untuk investasinya ini dia untuk total investasinya ini dia berapa tahun supaya bisa kembali lagi hasil dari yang dinya hasil dari 700 tambah 1 miliar itu 1.700.000.000 tahun keberapa dia akan mendapatkan uangnya kembali pada periode keberapa. Oke, di sini kita akan masukkan. Nah, kita akan menjumlahkan dulu. Ini kan 700 ditambah, kita nggak usah rumuskan lagi. Karena kan di sini kita akan jumlahkan kas yang dia keluarkan untuk investasi. Tambah 1.700.000.000. Nah, di sini kita akan mencari, cara mencarinya itu gimana? Kita akan menggunakan yaitu akumulasi inflow. Itu di sini. Kita akan menggunakan akumulasi inflow. Akumulasi inflow yaitu dia mencarinya itu 250 juta pada tahun pertama kita akan menggunakan sebagai tahun awal yaitu terus kita akan menjumlahkan 250 juta ini ditambah dengan tahun ketiga yaitu 330 juta dapat ini. Terus hasil dari tadi kita akan jumlahkan lagi pada tahun keempat. Masih 900, berarti belum mendapatkan. Nah, 1.300.000. 1.300.000 ini kita akan jumlahkan lagi 100 juta. Nah, berarti pada tahun ke-6 dia akan mendapatkan payback periodnya lagi dari kas yang dia keluarkan untuk investasi. Berarti uangnya dia itu akan kembali pada tahun ke-6 yaitu sebesar yang dia keluarkan juga. Nah, ada kok cara lainnya, ada cara lain selain darinya, tapi menurut saya ini sudah udah mudah karena sisa menjumlahkan yang tahun yang inflow-nya itu dijumlahkan. Nah, terus tapi kita cara mencarinya yaitu ada cara lainnya yaitu dengan cara payback period yaitu payback period yaitu sama dengan itu dengan cara kan tadi masih tahun kelima itu dia masih mendapatkan 1,3. Nah, 1,3-nya itu pada tahun kelima itu dia inflow-nya itu 400 juta. Nah, kita tahun kelima itu kita masukkan sini tahun kelima dengan inflow-nya itu yaitu sebesar 400 juta. Nah, 1 2 3 100 juta dibagi 400 juta. 100 juta. Nah, kan dia tadi masih ininya pada tahun kelima ya. Berarti kita akan menjumlahkan 5 ini di sini bukan dikali ya, tapi dijumlah ditambahkan. Jadi kita tambahkan 400 tambah. Nah, 400 bagi 400 itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Ya udah kita tambahkan pada tahun kelima itu dia mendapatkan 5 ditambah 1. Tambah 1 sama dengan 6. Ya udah dia akan mendapatkan payback period itu pada tahun ke-6. Atau 6 tahun setelah dia mengeluarkan investasi. Nah, itu kan tadi pengerjaan dari 1 sampai 4. Semoga bisa membantu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.